Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Nur Hasanah, kakak mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin yang akan melaksanakan penelitian di kelas kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Di sini, kakak akan menjelaskan mengenai materi program linear melalui bahan ajar berbasis interaktif yang telah kakak buat. Semoga kalian dapat memahami penjelasan materi dari kakak. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak minta kalian jangan lupa untuk berdoa. Selanjutnya, langsung saja, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan materi prasyarat dari program linear, dan yang kedua, pengertian program linear dan penentuan model matematika. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini dapat kalian lihat bentuk umum dari pertidaksamaan, yaitu A, B, C anggota bilangan real, X serta Y adalah peubah, yaitu AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, dan AX ditambah BY lebih dari C. Di sini selanjutnya kita akan membahas penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya jika diketahui pertidaksamaannya. Nah, di sini langsung saja ke contoh, yaitu lukislah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut, yaitu 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, x ditambah 3y lebih dari sama dengan 3, dan x lebih dari sama dengan 0. Di sini penyelesaiannya untuk langkah yang pertama, pertidaksamaan tadi kita ubah dulu menjadi persamaan. Caranya dengan mengubah tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan tadi menjadi tanda sama dengan. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk persamaan, kita buat tabel untuk masing-masing persamaannya. Nah, untuk yang pertama, persamaan yang pertama adalah 4x ditambah 3y sama dengan 12. Ini tabelnya. Caranya untuk memudahkan dalam menentukan titiknya, kita substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Nah, yang pertama kita substitusikan terlebih dahulu x sama dengan 0 menjadi 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12 menjadi 3y sama dengan 12. Y sama selanjutnya untuk mendapatkan nilai y-nya kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan 12 dibagi 3, y sama dengan 4. Kemudian yang kedua kita substitusikan nilai y-nya sama dengan 0 menjadi 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12, yaitu 4x sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai x-nya kita pindah ruas menjadi x sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan titiknya adalah 3,4. Nah, untuk persamaan yang kedua caranya sama seperti persamaan yang pertama tadi. Kakak minta kalian menentukannya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan titik dari kedua persamaannya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara kita gambar terlebih dahulu grafiknya, yaitu garis X dan Y. Kemudian kita bikin garis untuk persamaan yang pertama. Tadi persamaan yang pertama melalui titik 3,4. Nah, ini garisnya. Kemudian persamaan yang kedua melalui titik 3,1 dan ini garisnya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dulu pertidaksamaan tadi. Jika pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka arsirannya mengarah ke sebelah kiri. Nih. Kemudian, jika pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka arsirannya mengarah ke sebelah kanan. Contohnya, tadi 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, dan di sini
arsirannya mengarah ke sebelah kiri. Begitupun juga untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah penyelesaian masalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kedua, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Contohnya, tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian berikut. Nah, di sini kita lihat graf A garisnya, yaitu garis X dan Y. Di sini ada dua garis. Untuk garis yang pertama melalui titik 2,6 dan untuk garis yang kedua melalui titik 4,3. Nah, di sini kita hitung untuk garis yang pertama tadi yang melalui titik 2,6. Di sini caranya adalah titik di sumbu Y kita kalikan dengan X dan titik di sumbu X kita kalikan dengan Y. Jadi 6 dikali X sama dengan 6X dan 2 dikali Y sama dengan 2Y. Setelah kita dapatkan nilainya ini, kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 6X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, 12 ini kita dapatkan dari 6 dikali 2 atau KPK dari 6 dan 2. Nah, karena persamaan ini masih dapat kita sederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Setelah kita sederhanakan, kita tentukan pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya ini, apakah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kita lihat lagi arsiran pada grafiknya tadi. Nah, di sini untuk garis yang pertama 2,6 arsirannya mengarah ke sebelah kiri, maka pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kemudian garis yang kedua, caranya sama seperti yang tadi. Sumbu Y yaitu 3 dikalikan dengan X menjadi 3X, dan sumbu X yaitu 4 dikalikan dengan Y menjadi 4Y. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, 12 ini merupakan hasil dari 3 dikali 4 atau KPK dari 3 dan 4. Kemudian kita selanjutnya persamaan ini, karena persamaan ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka langsung kita tentukan pertidaksamaannya. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Di sini garis yang kedua, garis yang melalui titik 4,3, arsirannya mengarah ke sebelah kanan, maka pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan program linear dan model matematika. Jadi, program linear merupakan suatu teknik dalam mendapatkan nilai optimum, maksimum, atau minimum suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu yang diterjemahkan dalam suatu pertidaksamaan linear. Konsep program linear di sini dapat kalian lihat. Di sini ada konsep pada nilai maksimum dan konsep pada nilai minimum. Di sini konsepnya hampir mirip, cuman yang membedakannya adalah tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini untuk maksimum tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, sedangkan untuk nilai minimum tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan model matematika. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Langkah di sini ada langkah pembuatan model matematika. Ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, buatlah tabel yang sesuai dengan soal cerita. Langkah yang kedua, jika terdapat kata kunci, tidak kurang dari minimal, memerlukan, dan sebagainya, digunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, jika terdapat kata kunci tidak lebih dari maksimal, hanya dapat menampung, hanya memiliki, dan sebagainya, menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya, langkah yang keempat, jika tidak ada syarat minimal tambahan pertidaksamaan X lebih dari 0, tambahkan pertidaksamaan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal.
seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris, sedangkan model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model U adalah 20.000 dan model V adalah 15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimum. Nah, di sini penyelesaiannya, langkah yang pertama kita misalkan dulu. Kita buat permisalan, pakaian model U sama dengan X dan pakaian model V sama dengan Y. Kemudian berikutnya kita buat tabel yang sesuai dengan soal tadi. Di sini kita tuliskan jenis pakaiannya, yaitu model U dan model V, dan persediaannya. Kemudian kita tuliskan jenis kainnya, ada 2, kain polos dan kain bergaris. Selanjutnya kita tuliskan laba dari masing-masing modelnya. Nah, di sini selanjutnya setelah kita buat tabel, maka dapat kita tulis model matematika. Yang pertama, fungsi objektif. Di sini maksimumkan karena yang diminta adalah nilai maksimum. Nah, Z ini diambil dari kolom yang ini, 20.000 X ditambah 15.000 Y. Kemudian selanjutnya kendala. Kendala diambil dari 2 kolom ini. Nah, untuk kendala yang pertama adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Dan untuk kendala yang kedua adalah 3X ditambah Y kurang dari 45. Kurang dari sama dengan 45. Dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan dari kakak pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan kakak akan membahas materi mengenai penyelesaian dari program linear. Dan kalian jangan lupa sering-sering membuka video dan bahan ajar dari kakak ini agar kalian lebih memahami materinya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.